Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat datang di TFH edisi 15 Juli, hari Rabu. Ya, bersama dengan narasumber kita, seorang spesialis patologi klinis, Dr. Budi Aziz. Ya, beliau juga magister hukum kesehatan. Dan tak lupa juga saya sambut Mas Tio Prasetyo, founder kita yang selalu mensupport acara TFH kita. Silakan Mas Tio. Ya, terima kasih semua buat yang udah hadir malam ini TFH spesial. Hari ini kita ngundang Mas Budi Aziz. Alhamdulillah aku dapat referensinya. Salah satu warrior nakes juga, warrior KF juga dari tenaga kesehatan kita. SPPK itu patologi klinis ya Mas ya? Ya, betul Mas. Patologi klinik Mas ya. Ya, aku nggak hafal. Sorry. Oke. Mas Budi ini jadi gini, kita kan TFH ini kan rutin dua kali selama seminggu. Ya. Kalau SFH itu kan 2 kali sebulan. Nah TFH ini kita lagi berusaha ngundang tenaga-tenaga kesehatan KF yang mau lihat pengalaman mereka, karena kan banyak warrior-warrior kita yang kepo nih sama tenaga kesehatan bagaimana mereka kok bisa terinspirasi ikut ke KF. Soalnya kan di tengah, mau tahu sendiri kan, sifat KF itu kan bagi tenaga kesehatan lain, di banyak tenaga kesehatan kan masih bersifat kontroversial karena contohnya mungkin kalau puasanya mungkin nggak banyak yang nentang ya. Kalau puasanya membatasi makan, kalori restriction mungkin nggak ada yang nentang. Tapi begitu apa yang dimakan, udah deh rame. Kenapa ya sama itu? Nah, kita jadi para warrior ini kepo dengar pengalaman para tenaga kesehatan, tanggapan para sejawatnya. Juga nanti ini nanti juga singgung dikit Mas, lagi tren pandemi COVID, gimana situasi di sana? Oh iya. Oke Mas, lanjut Mas Budi, silakan. Boleh. Ya, silakan. Ayo Mas Budi Aziz. Iya, makasih Mas Tio, makasih Mas Budi. Ya. Saya Dr. Budi dari Rumah Sakit Nunukan, Kalimantan Utara, jadi daerah paling utara di Kalimantan. Dulu asalnya dari Makassar, lahir di Makassar. Cuma karena di sini pegawai negeri, jadi pegawai negeri di sini, terus sekolah di Semarang, ambil spesialis patologi klinik. Begitu juga hukum kesehatannya ambil di sana. Pertama-tama terjun ke KF ini awalnya karena saya kerjanya di lab. Tersesat ya Mas? Badan saya tambah hari tambah gemuk. Jadi pas saya cek rutin, ternyata SGOT, SGPT saya meningkat tinggi, 3 kali lipat dari normal. Kemudian saya akhirnya ke radiologi, saya minta USG. Saya minta di USG liver saya. Ternyata di hepar saya itu sudah 20% fatty liver. Nah, sejak saat itu kurang lebih Januari 2017. Di Google itu saya ketik diet. Yang muncul pertama kali itu diet keto. Nah, saya langsung buka. Kebetulan ternyata istri saya sudah duluan membaca masalah diet keto ini. Nah, akhirnya sama-sama saya membahas sama istri. Saya minta dukungan istri saya supaya saya bisa kembali normal. Saya waktu itu belum tahu, Mas. Ketofastosis itu seperti apa, nggak tahu. Januari 2017. Saya membayangkan saya nggak makan nasi seperti apa gitu kan. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah 1 minggu saya ikuti dengan program pelan-pelan. Saya ngurangi nasi dari, kalau saya makan nasi biasanya satu piring itu 2 kali nambah. Hari itu saya makan cuma 1 kali, 1 piring itu cuma 1 kali nambah. Dan 1 minggu itu saya berat sekali sampai kalau ke rumah sakit itu lemes dalam 1 minggu itu, karena mungkin edik glukosa itu, karena memang tubuh kita butuh, karena ketergantungan dengan karbohidrat itu tadinya. Nah, kemudian akhirnya lama-lama adaptasi. Dalam 1 minggu itu saya turun 5 kilo.
Nah, saya kaget juga, bisa 5 kilo. Akhirnya saya belajar lah. Saya belajar banyak dari Mas Tio, sampai saya pernah kambuh, asam urat, bengkak, saya konsultasi langsung sama Mas Tio. Saya dokter tapi konsultasinya ke Mas Tio ya. Karena salah satu sisi yang harus saya hindari adalah saya tidak boleh minum obat. Nah, itu berat buat saya. Sedangkan saya ini pengidap asam urat sejak umur 33 tahun. Wow. Nah, kalau asam urat saya kambuh, saya itu kaki saya seret, kadang mau dari tempat tidur mau ke kamar mandi aja, saya harus pakai tongkat kalau lagi kambuh. Sekarang posisi asam urat saya 9, tapi alhamdulillah tidak bengkak dan tidak pernah jadi masalah. Pernah sampai 14 dan tidak ada masalah. Iya. Ya, itu yang bikin saya ini. Dan alhamdulillah 3 bulan saya ikut KF, berat badan saya turun sampai dari 103 kilo ke 78 kilo. Wow. Nah, dan alhamdulillah saya ulang pemeriksaan tiap bulan dan selalu ada perbaikan. Fatty liver saya sudah tidak ada. Bulan ketiga saya ikut KF. Jadi alhamdulillah semua berubah sejak saya ikut KF. Nah, sejak saat itu saya merubah gaya hidup saya. Dari yang tadinya makan karbohidrat sampai tidak makan karbohidrat. Saya pernah dapat pertentangan dari semua orang. Semua keluarga, semua teman, ibu saya, semua. Kenapa kurus sekali, nak? Kamu kenapa? Kamu sakit? Saya bilang, tidak. Saya cuma merubah pola hidup. Yang tadinya saya tergantung karbo, sekarang tidak. Alhamdulillah saya sehat, Mak. Saya lebih sehat begini daripada saya makan karbo. Nah, jadi, itu yang, jadi kalau saya ke rumah ibu saya bingung, saya masakin kamu apa? saya bilang, cukup telur dadar. Saya bilang gitu. Telur dadar saja 2 sudah, Mak. Kenyang kamu. Karena dia tahu pola makan saya dulu seperti apa. Saya pulang praktek jam 9 malam, saya tidak pernah tidak makan. Pasti makanan yang di meja sebelum saya nikah itu, aduh ini sayang kalau nggak dimakan. Besok basi atau mau bazir. Akhirnya saya makan dan akhirnya sampailah saya 103 kilo. Nah, karena banyak protes ini, akhirnya saya konsultasi lagi, ternyata kita harus memperbanyak massa otot. Nah, akhirnya di situ naik sampai 82 kilo, tapi kondisi badan fit. Nah, itu dan saya merasa enak. Sempat kemarin naik 84 kilo saat COVID, karena sekarang ini saya nangani COVID langsung di sini. Karena saya yang swab pasien, rapid swab. Nah, itu yang saya kerjakan. Jadi pada saat stresnya ini yang nggak bisa kita lepas pada saat kita mau, ya, namanya kita menghindari orang yang terkena COVID. Nah, spesialis saya ini justru mendatangi orang COVID. Untuk saya korek-korek hidungnya, saya korek-korek tenggorokannya. Nah, ini yang bikin kita stres. Jadi sebenarnya salah satu yang bikin kita sukses KF adalah jangan stres. Tapi pada saat saya COVID ini susah untuk mengatasi itu. Sehari sebelum besok saya mau swab, pasti saya sudah uring-uringan terlebih dahulu. Karena satu kali saya turun swab, itu bisa 10-20 orang saya swab. Nah, itu membuat kita stresnya tingkat tinggi. Akhirnya biasanya larinya ke macam-macam. Susah tidur, biasanya kita tidur sebelum jam 10, ini susah tidur. Yang kedua, makan akhirnya nggak teratur. Saya biasanya makan paling cepat itu buka fasting saya jam 2 atau jam 3, paling cepat. Ini jam 12 saya sudah harus buka. Karena yaitu faktor glukosanya itu ya, mungkin itu kebutuhan energi karena stres yang tinggi. Mungkin tadi ya masalah ATP dan yang lain. Saya rasa mungkin di situ. Sampai saya pernah dikirim ke satu daerah yang sangat terpencil selama 5 hari. Di sana itu memang daerahnya sudah terisolasi. Di sana cuma ada sayur dan nasi. Ya, ikan sungai, ayam tidak ada.
Jadi saya ikan sungai pun susah dicari. Dan ini saya benar-benar puasanya cuma makan IH, minum IH, madu, ya, cuma minum IH, garam Himalaya, dan yang lain-lain. Nah, di daerah yang saya datangi ini ada namanya garam Krayan. Kandungannya, dia garamnya tumbuhnya di gunung. Sama seperti garam Himalaya. Dan alhamdulillahnya saya dapat di sini. Akhirnya saya ini naik turun Mas. Dari fase induksi ke konsolidasi ke maintenance. Sempat lama di maintenance karena gulanya naik lagi ke 81, balik lagi ke induksi seperti itu. Jadi bolak-balik stres itu sangat berpengaruh. Jadi teman-teman atasi stresmu apalagi di COVID seperti ini. Ya, mungkin itu sehingga saya sampai hari ini masih masih menangani corona, masih COVID di sini. Alhamdulillah saat ini tinggal 1 dari 43 pasien yang terkonfirmasi. Tinggal 1 yang positif. Mudah-mudahan nggak bertambah lagi. Aduh, stresnya minta ampun. Mungkin itu aja Mas Budi, Mas Tio, sedikit pengalaman yang saya bagi. Kenapa saya ikut KF awalnya. Sebenarnya saya tidak sehebat Mas Tio yang ngerti masalah siklus Krebs. Waktu saya kuliah saya belajar siklus Krebs. Saya sampai stres baca siklus Krebs itu, tapi ternyata Mas Tio yang seorang engineering bisa menghafal siklus Krebs itu. Saya luar biasa. Saya anak Untar, Mas. Mas Tio anak Trisakti, jadi kita tetanggaan sebenarnya. Iya, tetanggaan. Jadi saya salut luar biasa pada saat di grup Nakes Telegram itu, Mas Tio menjelaskan, saya tuh pusing sendiri sebenarnya. Apalagi ya, udah lama nggak membaca siklus Krebs, masalah biokimia ini sejak lulus tahun 2000 itu udah nggak pernah membaca lagi. Jadi pas Mas Tio baca, wah ini harus kita baca ulang ini. Saya kok kayaknya dokter nggak punya ilmu lagi tentang biokimia. Nah ini yang cuma kelemahan satu mungkin yang saya masih belum temukan adalah rambut saya habis di atas. Dan sekarang lagi terapi dengan minyak kemiri yang saya beli dengan Ibu Emma di Balikpapan. Dan alhamdulillah tumbuh, Mas. Iya. Itu regenerasi. Itu kan pergantian. Iya betul. Alhamdulillah berhasil. Salut sama Bu Emma. Padahal baru 2 botol loh. Oke. Itu mungkin Mas. Insya Allah bisa kita sharing lagi. Ya, kasih. Iya. Iya Mas. Jadi ya kalau aku sih sebetulnya jujur aku juga belajar biokimia sih juga udah lama ya, tahun berapa ya, udah 8 tahun yang lalu kali ya, masuk kan dari zaman Alif dulu kan. Cuman aku kenapa masih ingat sampai sekarang karena aku dari dulu memang orangnya nggak bisa ngafal, suka lupa kalau ngafal. Jadi dulu aku bisa ngerti Krebs, makanya gini, kayak sekarang aku nggak jarang bahas imunologi. Tapi karena aku dulu justru pertama awalnya belajar imunologi, tapi sejak pandemi COVID ini imunologinya keluar lagi. Itu sebetulnya gimana ya? Kalau di kepalaku itu sebetulnya ilmunya itu nggak pernah aku inget, tapi dulu pas belajar aku ngerti. Aku ngerti bagaimana substansi masuk ke dalam Krebs. Aku ngerti bagaimana cellular respiration. Jadi aku dulu kan kalau kita kan mungkin kalau mahasiswa, mungkin kalau elektro malah aku banyak yang lupa. Kenapa? Karena dulu kalau aku belajar elektro, aku dikejar ujian, kan aku harus kejar IP. Jadi kan aku hafalannya harus kuat. Jadi karena kalau nanti ini keluar aku nggak ngerti gimana. Nah, tapi kalau yang waktu Alif itu kan aku kan benar-benar dari nol karena nyari jawaban sendiri. Jadi basic selularnya aku ngeraba, maksudnya ngeraba pelan, nggak ngerti ini, cari tahu dulu ini apa, baru masuk lagi. Jadi kayak gimana sih namanya 9 tahun belajar, nggak ada, mungkin nggak kayak orang kalau lulus 9 tahun belajar tapi nggak ada yang nguji. Ya jadi karena nggak ada yang mempertanyakan, nggak ada yang nguji, aku harus benar-benar ngerti bener, jadi nggak buru-buru maju, tapi ngerti karena kan nggak ada yang nguji. Tapi nggak, efeknya karena aku ngerti banget ini, aku nggak pernah ngafal, ditanya keluar. Karena aku kayak udah ada kayak kebayang pathway-nya itu ada semua, dari mulai sistem imun, dari mulai biokimia, cellular signaling apa. Karena aku merangkai. Terusnya Mas Tio ini masuk ke dokteran sebenarnya. Kalau aku masuk ke dokteran, aku malah belum tentu bisa ngerti, Mas. Aku kan kalau namanya anak kuliah kan diuji.
Kalau diuji, kalau aku kerja kedokteran belajarnya kayak aku waktu belajar untuk alif, bisa nggak lulus aku. Karena orang udah maju ke bab berapa, aku masih penasaran. Ini larinya sebetulnya kemana ya? Orang udah nyari step baru, aku masih penasaran. Kenapa harus seperti ini? Karena aku orangnya selalu mempertanyakan, kenapa harus seperti ini pathway-nya? Apa yang mempengaruhinya, enzim-enzim apa aja yang mempengaruhinya? Dan gimana sel rangkaian itu bagaimana memerintahkannya? Itu karena pertanyaan itu yang membuat aku nyari benang merahnya, benang merahnya dari seluruh sistem di tubuh, pengaturannya bagaimana. Jadi kayak aku harus tahu semuanya, nggak bisa cuma tahu jantung doang, nggak bisa cuma tahu liver doang. Jadi paling kecilnya kita masuk ke sel. Jadi karena dulu akhirnya aku ketemu jawabannya dulu kalau nggak salah dari aku waktu itu kan belajarnya pertama untuk alif kan otak. Karena alif kan masalahnya di otak dulu. Yeah. Nah, tapi dari otak ini kan aku harus belajar ke sistem pengaturan lain, ya. Nah, tapi begitu terlalu kompleks kalau dari tiap organ, akhirnya diperkecil jadi sel. Dan ketemunya mengkerucut itu apa nggak, Mas? Dari zigot. Jadi ternyata, the whole system itu kita semua terbentuk cuman dari rangkaian DNA awal kombinasi pada zigot dari 2 sel haploid menjadi diploid. Nah, ini kayak gini tiba-tiba keluar sendiri. Karena dia belajar udah lama tiba-tiba. Karena aku tahu jaringan, jadi mereka kromosom saling merangkai. Iya, karena kromosom saling merangkai ini ternyata begitu single cell tadi itu berkembang menjadi janin, berkembang menjadi mata, hidung, jantung, dan sebagainya. Itu dengan master DNA yang sama, mereka cuman beda ekspresi yang bisa ditranslasikannya. Ya. Jadi misalnya, kalau untuk sel jantung itu kalau dilihat DNA-nya sel jantung, itu sama dengan DNA-nya mata, sama dengan DNA-nya hidung, karena kita semua dari satu zigot. Satu sumber. Cuma beda ini. Nah, dan dibekali beda machinery, beda kontrol, beda fungsi. Nah, jadi dulu aku belajar itu mencari sampai basicnya banget, kenapa begitu, terus bagaimana dia harus bekerja, hubungannya antar sel lain apa-apa, jadi kayak di kepala itu udah kayak suatu sistem gitu. Jadi aku kalau ngeliat orang ngomong gini, belum tentu masalahnya di situ aja, sistemnya kan problemnya di tempat lain, apa-apa. Nah itu yang bikin aku dulu sumber awalnya. Jadi kalau ada yang nanya di grup, aku tiba-tiba kalau betul keluar. Panjang, Mas. Kayak aku nggak karena intinya udah dapet. Iya. Iya, dulu cara belajarnya kayak gitu. Tapi bener, Mas, itu aku mau nanya nih. Mas waktu itu kan dulu kan kalau makan nasi itu kan paling sampai 2 piring ya. Terus pertama kali mau mulai KF kan bertanya, apa bisa nggak makan nasi? Tapi karena Mas udah ada problem, udah ada fatty liver, dan SGT kita nggak bagus, jadi Mas niatkan di awal. Nah, walaupun nggak mungkin, tapi mau coba dulu. Nah, pas Mas niat di awal, dalam seminggu nyoba, yang Mas bilang tadi, seminggu nyoba. Setelah seminggu itu, Mas masih merasa, bisa nggak ya gue ngelepas nasi? Masih ada bertanya gitu nggak? Udah nggak kan? Masih. Pertama 1 minggu pertama? Awalnya masih, Mas. Awalnya masih. Saya mulai hilang craving-nya? Saya ngeluarin nasi pelan-pelan. Jadi dari 1 piring, 2 hari, habis itu 2 hari lagi setengah piring, 2 hari lagi 1/4, akhirnya sampai cuma 1 suap. Habis itu stop sama sekali. Pada saat saya stop sama sekali, di situ saya lemas, pusing, mual, ya sakit mah mungkin kambuh. Nah, di sini saya bilang, tapi saya tetap tabah. Saya tetap tabah dan yakin insya Allah bisa, karena saya baca dari testimoni teman-teman yang sebelumnya. Mereka bisa kok, saya nggak bisa, dan niat yang benar-benar niat. Nah itu, saya pasti bisa. Sampai istri saya pun heran saya bisa. Nah, tapi begitu Mas udah benar-benar nggak pakai nasi itu nggak masalah ternyata, itu kapan? Setelah berapa lama? Nggak ada. Itu seminggu 2 minggu mungkin, Mas. Karena sampai sekarang saya masih meyakinkan orang supaya nggak makan nasi itu hidup. Buktinya ada di saya bilang begitu. Tapi beda, Mas, kan ada adiksinya. Kayak Mas pertama kali belum tahu KF itu apa, masa sih nggak pakai nasi? Itu kan suatu bentuk adiksi yang di bawah alam sadar, kayaknya nggak mungkin deh nggak makan nasi. Kayaknya
kayaknya gimana gitu kalau nggak ada karbonya gitu, pasti lemes, pasti apa, ada kata-kata gitu. Iya. Iya, awalnya begitu, tapi mindset, Mas. Saya mindset. Itu mindset. Jadi, selama ini orang-orang Indonesia mikirnya nggak makan nasi, nggak makan. Padahal dia udah makan mie. Atau udah makan bubur ayam tadi pagi. Ya kan? Jadi intinya dia bilang belum makan nasi, padahal dia udah makan tadi pagi nih. Nah, itu sebenarnya mindset. Jadi dulu saya kasih tahu istri saya, dukung saya. Kamu, kalau saya pulang, saya cuma digorengin ayam, gorengin ikan, gorengin telur. Sore saya makan alpukat. Udah itu, dukung. Saya bilang, insya Allah bisa. Bener, alhamdulillah bisa. Terus kaget nggak pas lihat 3 bulan, wah fatty livernya alhamdulillah bersih. Wah, bersih, bener-bener bersih, dan saya sehat, Mas. Asam urat saya biasanya datang ke rumah sakit, kenapa dokter Budi kok pincang-pincang? Mau ngaku asam urat, malu, ya kan? Dokter asam uratnya tinggi katanya gitu kan. Tapi nggak ngaku ya memang pincang kondisinya. Jadi setelah saya ikut, nggak pernah tuh asam urat saya tinggi, ya nggak pernah, karena ternyata pas saya dapat dari Mas Tio, ternyata ada asam urat tinggi itu justru nanti menjadi buat tubuh kita sendiri, jadi obat untuk tubuh kita sendiri. Dan saya yakin itu. Iya, antioksidan, betul. Antioksidan untuk tubuh kita sendiri. Begitu juga waktu saya stres lihat kolesterol saya. Tapi trigliserid saya turun sekali. Ya, pasti, kolesterol saya, Mas, trigliserid saya nggak pernah 400, 600 itu ininya dulu sebelum KF. Sekarang udah nggak pernah 100. Paling tinggi 97. Wah, mantap banget. Iya, saya pernah stres WA Mas Tio pada saat kolesterol saya tinggi, TG saya rendah memang, ya kan? Tapi HDL saya naik. Tapi ya teman-teman di grup itu, enggak dok, nggak apa-apa, begini. Oh iya benar-benar. Pas saya bagi-bagi ternyata ya alhamdulillah, no problem. Ternyata ya sehat-sehat aja. Saya takut sebenarnya kena stroke tadinya, kok kolesterol tinggi ya kan? Tapi karena saya yakin udah lama ya. TG saya rendah. Betul. Jadi itu cara mudah melihat status LDL kita. Jadi kalau kolesterol tinggi, terus LDL tinggi, kita kan bingung. Ini menyebabkan stroke nggak? Tapi ternyata patologi dari stroke itu kalau yang tinggi itu LDL yang small dense. Tapi kalau nggak ada pengecekan small dense, kita bisa ngelihat dari rasio TG-nya. Biasanya kalau small dense itu menunjukkan bahwa ada retensi bahan bakar, contohnya gula darah dan trigliserid. Kalau antara dua itu tinggi, itu pemicunya, itu rahasianya. Tapi betul. Kan Mas sering nih juga dengar antara dokter lain mungkin sering bilang jangan KF lah, itu jangan keto lah, itu bahaya, itu berat buat liver, nanti kamu malah fatty liver. Itu kaget nggak lo? Kok malah kalau liver kerja berat kalau kita makan ala KF. Nah, tapi kok ternyata fatty livernya hilang. dan SGLT kan penunjuk liver kerja berat kan SGLT-SGPT yang tadinya tinggi sekarang malah turun. Nah, itu tanggapan ada yang nanya nggak ya, kok bisa ya gitu? Oh, banyak Mas Tio, banyak yang nanya. Saya 2017 ikut keto, ikut KF. Tahun 2018 saya saya reuni di Semarang. Ada patologi klinik Semarang tahun 2018 saya reuni. Pada saat saya lulus 2016, itu berat saya 103 sekitar itu atau lebih. Nah, pas saya kembali 2018, berat saya sudah 78 kilo. Senior saya, teman-teman saya kaget lah. Ini Mas Budi bukan? Saya bilang, iya ini saya. Kok kurus banget katanya? Kok bisa sakit? Saya bilang tidak, saya ikut ini. Gitu, saya sakit. Terus dia bilang, itu enggak bahaya. Saya bilang, enggak, dia mainnya di gluconeogenesis. Saya bilang begitu. Akhirnya gara-gara itu, teman-teman saya dan senior saya, bahkan konsulen saya ikut KF gara-gara saya. Dia udah lihat contohnya. Itu. Nah, itu living proof dan baru. Di rumah sakit ini, di rumah sakit Nunukan ini, karena saya nggak pernah ngajarin orang, saya ngerjain dulu di diri saya sendiri. Betul. Dan saya, ternyata akhirnya mereka bertanya. Alhamdulillah di sini banyak yang akhirnya ikut dan banyak yang berhasil. Itu yang saya suka. Dan saya yang tadinya merasa
Jadi saya ngajarin, cuma memang awal-awal itu karena banyak yang testimoni teman-teman yang bahwa kita harus punya IH, harus punya garam Himalaya, harus punya cuka apel dan yang lain-lain. Ini sebenarnya menurut saya alternatif. Opsional aja itu. Ya opsional, tidak harus punya. Sebenarnya ya, yang penting pola hidupnya yang kita rubah. Betul. Saya tanpa amunisi pada saat mulai. Dan alhamdulillah saya berhasil. Sambil jalan ya saya cari amunisinya. Itu sebenarnya Mas Tio. Yang penting, yang penting niat, mindset, itu yang penting. Mantap. Nah, coba andaikan banyak orang seperti Mas Budi tanpa harus sakit dulu ya. Tapi memang pemicu utama ternyata kenapa ya? Harus sakit dulu ya. Tapi kalau orang yang masih merasa sehat atau merasa dia sehat walaupun nggak pernah ngecek HbA. Kalau bagusnya Mas Budi ini Mas ngecek. Tahu kalau ada masalah apa. Nah, kayak gitu. Jadi karena sering di lab jadi kan tahu ininya apa, jadi mau berubah. Nah, masalahnya memang itu Mas yang membuat orang berubah itu data. Tapi kadang-kadang banyak orang sekitar kita nih walking obesity di mana-mana, yang aku bilang yang dibilang Mas Pipim parameter metaboliknya jelek, tapi mereka tidak memiliki riwayat penyakit, artinya tidak pernah terdata di rumah sakit atau di ke dokter bahwa mereka punya penyakit, enggak, tapi mereka cuma walking obesity, mereka menyimpan bom waktu. Itu dia, itu kadang-kadang sifat insulin resistan akar dari sindrom metabolik yang silent itu artinya gini, kalau sakit bisa minum obat, oke, tapi kebanyakan dengan makan karbo lagi, sakitnya juga kayak ketutup. Betul. Jadi kalau Mas dulu kayak misalnya Mas waktu masih asam urat atau apa gitu banyak keluhan itu kan Mas kalau misalnya orangnya mungkin gampang capek, lemes, pegel-pegel. Nah, tapi begitu itu tapi Mas tuh pasti ada ngedoping apa gitu, misalnya minum apa atau makan teh manis, minum teh manis atau apa, jadi baru seger lagi. Jadi kayak selalu nge-boost dirinya itu dengan makanan. Jadi silent lagi. Jadi kalau selama bisa disilentkan dan aku merasa sehat, ya kenapa aku harus ada yang berubah gitu loh. Tapi buktinya apa Mas? Makanya kenapa aku bilang di KF itu seperti rehab terhadap karbo. Karena begitu dia menjalankan protokol KF, begitu dia skip sarapan, begitu hari pertama dia nggak itu, Mas lihat deh, hari kedua, ketiga, keempat, banyak kan gejala bermunculan. Pada saat karbo dilepas, ada yang lemas, ada yang itu efek withdrawal-nya. Jadi kayak kenapa Mas step-nya kayak gitu, sama seperti orang kalau narkoba mungkin ada efek withdrawal-nya kalau terlalu cepat dilepas. Nah, makanya tapi itu menunjukkan bahwa tubuh kita itu pada saat kita tinggi karbo itu nggak sehat. Walaupun orang yang makan karbo merasa dia sehat. Kalau gue makan nasi, udah makan nasi baru seger. Jadi sehat buatan, sehat dengan makan. Yang aku cerita di TFH sebelumnya, mengetahui seseorang sehat apa enggak, jangan dilihat di kondisi setelah makan, di kondisi sebelum makan. Karena manusia jutaan tahun hidup untuk cari makan. Berarti mereka harus sehat saat mencari makan, bukan sehat saat makan. Kalau sekarang kita kan hidupnya walaupun cari makan, tapi kan tidak benar-benar mencari. Kita kan membeli. Nah, jadi usaha fisik untuk mencari kan nggak seperti orang dulu benar-benar mencari makan. Jadi kalau sehat itu diletakkan di posisi setelah makan, manusia dulu udah punah. Kenapa? Karena mereka saat cari makan, makin lama nggak makan, mereka makin nggak sehat. Kan ada suatu keanehan nih di teori makan untuk tenaga. Sebetulnya makan untuk tenaga. Kalau makan untuk tenaga, kenapa kita perlu nyimpen lemak? Kalau udah lemak tinggal makan lagi, ada tenaga lagi. Jadi kita selalu berpikir sumber energi itu foodborne, hanya dari gula, makanan, karbohidrat. Dari gula ya. Tapi teori itu sangat didukung saat ini. Kenapa? Karena benar. Karena orang begitu gulanya turun, selesai. Pada banyak yang lemas apa-apa. Nah, ternyata itu menunjukkan bahwa gula bukan bahan bakar the real human fuel. Bukan. Kenapa? Kalau human sampai glucose dependent, dia berarti bakal tergantung dengan food dependent. Karena sifatnya apa? Karena begitu kita ini gini nih basicnya nih, aku sekalian mau cerita.
Ini basic manusia nih. Ini ngingetin aku ilmu lama yang aku pelajari dulu. Aku ya gitu nih, aku nggak pernah belajar, aku nggak pernah buka buku. Udah lama aku nggak pernah buka buku, nggak pernah belajar, udah lama. Tapi kalau ada yang nanya keluar karena. Ya Mas Tio udah bisa disuruh buat slide presentasi, paling nggak bisa. Tunggu ditanya baru dong. Semuanya ada di sini. Kalau mau pas aku lagi inget aku ceritain. Kalau enggak ya enggak. Kita udah nanya gitu. Aku biasa kayak gitu. Jadi gini. Kenapa aku bilang ini awalnya aku dulu menemukan kenapa aku berani menerapkan ke Alif, ke aku sendiri. Kalau aku beraninya itu kan karena mencari kebenaran. Jadi aku ngerti. Nah, tapi kenapa aku berani ini? Karena contoh gini. Kalau gula ini yang aku maksud glukos ya, bukan gula pasir ya. Jadi kalau aku bilang gula, mau itu dari nasi, dari roti, dari mie, dari gula itu sendiri. Kalau yang dibilang glukosa atau gula, itu bahan bakar manusia, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena target kita setelah makan, postprandialnya, gula harus kembali turun. Nah, benar nggak? Jadi gini, kita tidak punya reservoir gula di dalam tubuh kita. Cara tubuh kita menyimpan energi ialah lemak. Gula bagaimanapun juga harus kembali turun. Jadi gini, setiap orang yang masih makan karbo sekalipun, yang masih makan nasi roti mie sekalipun, kalau selama dia masih sehat, setelah postprandial dia makan, gula dia turun. Saat dia turun, semua sel di tubuh pakai lemak lagi. Jadi perpindahan antara fasted state dan fat state, jendela puasa dengan jendela makan, itu cuman kalau dia dimasukin karbo, ini cuman transisi fluktuasi glukosa sementara. Tapi kan konsep orang sekarang adalah kalau mau berapa tenaganya, makan nasi, makan roti, makan mie, makan sereal, apa buat tenaga kan. Tapi ternyata tenaga itu nggak bertahan lama. Kenapa? Karena 2-3 jam setelah kamu postprandial kamu makan, kamu harus kembali flat. Nah, kalau cara nge-flat-nya gimana? Misalnya pas dia makan, kebutuhan energi saat dia postprandial makan itu kebutuhan energinya yang directly using glucose itu ternyata nggak banyak. Sisa glukosnya kemana? Glukosnya harus dalam bentuk yang bisa disimpan di reservoirnya. Reservoir di tubuh apa energi? Lemak. Jadi kalau kita semua ada ekses glukosa, itu harus dirubah dalam bentuk yang bisa disimpan. Tidak boleh yang di darah lama. Nah, kalau kita sudah simpan di gudang, baru dikeluarin lagi. Jadi gula masuk, dipakai untuk yang benar-benar dipakai saat itu juga. Tapi kalau nggak ada yang pakai lagi, dia langsung disimpan, kembali tubuh kayak masuk ke semi fasted state lagi, ke semi mau puas lagi. Dan di situ dia udah kembali pakai lemak lagi. Jadi begitu dia kembali pakai lemak lagi, ada satu organ yang tetap ngotot pakai gula. Harusnya di mana semua sel tubuh, jantung, liver semua pakai gula sementara karena load-nya lagi tinggi, tapi setelah load-nya ditekan oleh insulin supaya antara lu pakai atau lu simpen. Kan load-nya ditekan oleh insulin load itu kan buat neken load-nya dari glukos. Lo pakai apa lo simpen? Oh, yang pakai ini karena dia butuh energi. Dalam jeda yang nggak lama dia butuh energinya. Dan akhirnya nggak ada yang pakai, akhirnya simpen. Akhirnya rubah semua. Oke, pindahin semua ke liver, rubah jadi triglyceride, kirim ke sel lemak, simpen, taruh gudang semua. Udah balik flat, udah insulin kembali turun, baru lipolisisnya terjadi lagi, lemak keluar lagi. Nah, semua pakai lemak. Tapi di kendala setelah glukosnya kembali flat, ada satu yang ngotot pakai gula terus. Sehingga kalau itu nggak dipenuhin organ tersebut, gula yang udah flat tadi makin turun karena memenuhi organ tersebut. Tebak siapa? Tebak organ mana? Sel darah merah. Otak, 20% sel otak. Enggak, otak. Ini aku ngomong bukan orang non-KF. Oke. Di orang non-KF, ini tuh ya. Kalau orang makan karbo, dia nggak kembali makan karbo dalam beberapa jam. Ya, itu minta. Nah, begitu ini minta, gejala neuroglikopenia itu sebetulnya nggak langsung benar-benar kayak neuroglikopenia. Tapi dia membuat yang lain teriak dulu. Entah itu asam lambungnya, entah itu dia jadi palpitasi, entah dia keringat dingin, apa. Dia harus pokoknya makan lagi. Karena dia tidak bisa lama-lama memiliki glukosa yang fat.
glukosanya akhirnya nanti makin turun karena ada satu organ yang belum ada substitusi untuk dibakar, yaitu menggunakan keton misalnya. Tapi dia masih craving glukos terus. Nah, di sini ini rahasia manusia itu sudah di sini nih. Karena saat yang lainnya postprandial switch lemak, ini nggak mau pindah kalau di sini nggak ada substitusinya, nggak ada penggantinya. Nah, sedangkan yang normalnya pada saat di kondisi postprandial atau di kondisi fasted state, kita itu stabilnya homeostasis manusia di saat gula darah flat ialah burning fat. Kenapa aku bilang manusia itu dilahirkan sebagai fat burning mode? Karena manusia itu dilahirkan tidak selalu di kondisi fat state. Jadi utilisasi manusia sebenarnya itu ialah lemak. Dan aku bilang kalau aku bilang manusia itu fat burning mode, itu bukan berarti manusia pemakan lemak ya? Nggak gitu. Manusia itu metabolisme itu basicnya ialah burn fat. Burn fat anywhere. Mau di fasted state, jendela puasa, maupun jendela makan. Itu detailnya. Itulah yang bikin gula darahnya itu flat terus. Nah, spike gula darah, spike glycemic load yang tinggi ini, walaupun makan protein pun juga ada spike dikit, tapi yang spike-nya tinggi ini cuma baru terjadi beberapa ratus atau ribu tahun aja. Jutaan tahun manusia gula darah flat, tapi baru beberapa ratus ribu tahun aja glycemic load manusia di challenge terus dari makanan. Turunkan. Langsung selalu ada ditimpa oleh insulin load. Itu yang aku bilang, dan semakin berhasil dia cepat nurunin, semakin dia back to burning fat. Tapi karena ada satu organ yang teriak terus, yaitu otak, nanti 4-5 jam lagi, atau 3-4 jam lagi, atau 6 jam lagi, paling lambat, aku makan lagi. Nah, kalau nggak, aku pusing, aku lemes. Harus makan. Nah, itu. Nah, kalau kita tahu basic fisiologi manusia ternyata, karena aku mengatakan by system, Mas. Tubuh itu by system. Nggak mungkin manusia didesain pakai glukosa. Kenapa? Karena aku ngerti banget, maksudnya A sampai Z di tubuh itu, aku dulu belajarnya, kalau sampai glukosa itu murni sebagai full bahan bakar, gimana manusia bisa survive ya tanpa makanan? Aku tuh dulu nggak habis pikir, terus makanya aku bilang, kenapa kalau aku di seminar awal KF itu, dulu aku sering bilang, nothing in the biology makes sense. Ya. Jadi tidak ada dalam suatu pun dalam biologi yang masuk akal, karena biologi itu bukan eksak. Kita semua masih masih ngeraba biologi, nggak kayak matematika. Except kecuali in the light of the evolution, dilihat dari sejarah evolusi manusia. Jadi dalam proses aku belajar berbagai faal tubuh, fisiologi di tubuh dan sebagainya, ada satu yang aku nggak berani, kalau ada yang bertentangan sama history, aku cari tahu, berarti aku yang salah ngerti. Jadi gini, kayak dalam history manusia harus mencari makan untuk survive. Kalau sekarang ada teori bahwa manusia harus makan supaya bisa bekerja, cari makan, breakfast is the most important meal of the day, walaupun dibuktikan dengan RCT, dibuktikan dengan epidemiologi, bahwa orang yang nggak sarapan, lihat tuh pada kinerjanya menurun. Orang secara RCT, lihat tuh, orang sarapannya dibuang, tiba-tiba yang nggak sarapan, outputnya lebih jelek dibanding orang yang sarapan. Itu bisa dibuktikan sekarang secara sains, tetap ada flow-nya. Flow-nya tuh flow awalnya ialah hipotesa. Makanya kenapa kalau di train nakes itu aku suka bedah jurnal, kenapa aku suka jurnal pun bisa aku jatuhkan. Kenapa? Karena begitu jurnalnya itu basicnya itu dibuat melenceng dari evolusi, dia salah hipotesa. Pada saat dia bikin trialnya sesuai dengan metodologi sains, hasilnya, outputnya sesuai dengan metodologi sains. Tapi hasilnya ini udah aku salahin di depan. Salah apa? Salah hipotesa. Dia membuktikan hipotesa yang menurut dia benar dan terbukti benar, tapi hipotesa ini flaw secara sejarah. Berarti kalau dasarnya salah. Iya, dasarnya salah. Makanya sebelum kita mengetes sesuatu, hipotesanya dibenerin dulu. Jadi jangan buang wasting time kita melanjutkan penelitian, tapi hipotesa awalnya udah salah duluan, salah. Karena faktor yang bisa menjatuhkan hipotesa ini banyak. Nah, itu dia. Makanya aku banyak yang begitu, Mas. Betul. Nah, itu dia. Makanya itu yang bikin aku dulu tuh awalnya belajarnya ngerti. Tapi alhamdulillah ya di tempat Mas banyak yang udah terinspirasi, udah tapi nggak ada yang nentang, Mas. Kalau yang hati-hati ini gitu. Iya, sampai saat ini masih banyak yang nentang, Mas. Alhamdulillah sih pasien-pasien saya
juga sudah banyak yang saya jelaskan masalah pasien, terutama pasien gula ya. Pasien diabetes mellitus itu saya tekankan ini, termasuk mertua saya. Nah, saya sampaikan ke bagaimana pola makan kita yang dulu salah. Coba saya sampaikan ke pasien saya, Ibu, kalau Ibu makan apa? Saya makan nasi, Dok. Terus nasi temennya apa? Sayur katanya, perkedel, terus kadang ayam, kadang ikan, terus ya kadang ada kerupuk, Dok, katanya. Kadang pakai mie. Saya bilang, Ibu coba, nasi, saya bilang karbohidrat bukan? Karbohidrat, berarti gula ya. Saya bilang gitu. Mie, karbohidrat bukan? Ya kan? Karbohidrat. Terus apa lagi saya bilang? Ibu bikin perkedel dari apa? Jagung, dokter. Wah, jagung itu karbohidrat. Ini udah 3 nih. Di piring Ibu sudah 3 karbohidrat. Saya bilang begitu. Ya kan? Terus ikan bagaimana Ibu makan? Masaknya bagaimana? Digoreng apa ini? Kadang saya bakar, kadang saya goreng, Dok. Tapi kadang juga saya kasih tepung biar gorengnya nggak meledak-meledak katanya. Oh begitu. Oh ya sudah. Oke, terus lanjut saya bilang makannya apa? Sambal katanya. Udah sambal. Ibu bikin sambal pakai gula nggak? Pakai, Dok, dikit, kata dia gitu kan. Nah, jadi saya bilang, coba bayangkan ibu minum ini, habis makan seperti ini. Nah, terakhir Ibu minum apa? Saya minum biasa sih ini, Dok, air putih. Tapi kadang saya suka minum tuh supaya lemaknya kebakar, saya minum jeruk hangat, kata dia. Saya bilang jeruk hangatnya Ibu bikin pakai gula nggak? Pakai, Dok. Ya, jadi saya bilang, ini udah gula, udah berapa kali gula ini, Bu? Saya bilang, itulah yang bikin pola hidup kita salah, Bu, saya bilang. Coba Ibu pelan-pelan kurangi dengan 1 karbohidrat saja. Misalnya Ibu makan nasi saja, tidak makan mie, tidak makan perkedel. Nasi dengan ayam, saya bilang gitu. Atau nasi dengan ikan. Itu dulu Ibu coba. Pelan-pelan, baru hindari yang lain. Baru nanti pelan-pelan hindari nasi. Saya sampaikan, saya juga nggak bisa dulu langsung lepas nasi. Secara bertahap saya lepas nasi. Nah, seperti itu. Jadi saya sampaikan, alhamdulillah pasien-pasien saya, termasuk mertua saya yang kena diabetes, alhamdulillah sudah mulai ikut karena saya di rumah sehari-hari, dia ngelihat kok bisa ya menantu saya makan seperti ini katanya. Jadi dia bingung sendiri lihat saya makan. Jadi itu yang kayak gitu. Kalau yang nentang banyak. Sampai mereka bilang, Dok, tubuh kita itu butuh karbohidrat. Saya bilang, iya, tapi untuk apa? Saya bilang gitu. Selama ini kita makan kalori, kan untuk tenaga. Nah sekarang kita rubah tenaga itu lewat lemak yang kita gunakan. Jadi saya bilang, saya bandingkan, ini kita makan karbohidrat, kita makan lemak, dua-duanya kita makan. Tapi kalau kita olahraga 1 jam, yang kebakar yang mana dulu? Saya bilang karbohidrat dulu kan kebakar. Iya, ya kan? Lemaknya nggak kebakar belum? Saya bilang gitu. Nah jadi saya bilang, kalau Ibu nggak makan karbohidrat, yang dibakar siapa? Lemak. Saya bilang kan, jadi lemaknya habis nggak? Habis, Dok. Ya sudah itu. Jadi minimal aja karbohidratnya segini aja, lemaknya yang banyak, saya bilang gitu. Jadi kita makan karbohidrat mungkin nggak sengaja, kita makan ayam ada kecapnya. Kalau enggak orang makan bikin sambal, kita nggak tahu ada gulanya. Nah itu dari situlah kecurinya. Tapi prinsipnya itu dulu saya bilang gitu. Nah saya bilang awal-awal, saya itu jam 10 udah lapar, udah haus, udah ngantuk. Nah, saya bilang lapar, dikit-dikit lapar, dikit-dikit haus. Saya kerja, di meja saya harus ada teh kotak atau teh botol yang isinya teh. Ya kan? Dulu itu saya naik pesawat harus saya bawa teh. Kalau nggak bawa teh, saya sakit kepala. Ya kan? Nah, sekarang saya bisa, saya bilang gitu. Di meja saya sekarang itu air 2 botol besar, saya bilang gitu. Itu harus habis dari pagi saya kerja sampai saya pulang jam 2. Saya bilang begitu karena di rumah ada lagi nanti target saya. Jadi saya sampaikan seperti itu dan saya bisa. Saya bilang saya bisa, apalagi kita. Saya bilang begitu. Alhamdulillah karena saya meyakinkan akhirnya pada bisa. Itu yang saya bayangkan. Bagaimana karbohidrat kamu makan, lemak. Kamu mau bersepeda, mau olahraga sekeliling Kalimantan pun, kalau kamu habis olahraga, minumnya karbohidrat atau kalori, minuman manis, habis olahraga nih, capek-capek olahraga, minumnya minum manis. Ya ngapain kamu olahraga tadi? Bakar kan buat tenaga lagi katanya gitu. Itu, yang diminum kalori lagi. Saya bilang ngapain, nggak ada, udah pakai baju plastik,
Ya kan? Panas-panas. Lari sana, lari sini, panas-panas. Habis itu makan lagi. Saya bilang, enggak. Jangan, habis olahraga ya minum air putih. Jangan ini. Jadi saya bilang, itu aja logika. Logika berpikir aja kita rubah antara karbohidrat dan lemak. Cara Itu aja berpikirnya, mungkin, betul. Mas Tio. Ya. Betul. Mas, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, boleh. Aku mulai dari Mbak Sinta dulu di Banjarnegara. Halo Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta. Sambil nunggu beliau unmute. Oke, silakan Mbak Sinta. Yuk. Sebenarnya saya sudah WA Mas Tio, cuman biasanya cepat kayaknya kena itu deh. Lagi live. Lagi. Silakan Mbak Sinta, silakan. Aku mau cerita. Saya Senin itu ke Semarang, ke kantor pusat, dan ternyata kan gini loh, karena kondisi saya kan tidak tahu ya, jadi saya tuh ya ke kantor pusat kan biasalah urusan administrasi, saya nganterin titipan dari teman sini. Saya masuk ke satu ruangan, saya benar-benar tidak tahu, ternyata di situ baru tadi pagi itu diketahui bahwa salah satu staf di situ positif COVID. Jadi memang kondisi saat ini saya memang berswab sama dengan teman-teman yang lain. Nanti kan sudah dijadwalkan untuk diswab besok. Dengan teman-teman yang lain itu saya dijadwalkan besok. Nah, cuman untuk pencegahan tadi saya langsung cek semuanya, cek gula darahnya. Memang alhamdulillah di sini kan karena saya yang ngatur menu makanannya ya, jadi mereka di sini insya Allah langsing-langsing lah, enggak. Masih saya ngomel kalau misalnya gulanya kebanyakan gitu atau apa. Dan jadi gula darah yang tertinggi itu ada satu orang karena dia sudah sarapan itu 176, tapi yang lainnya yang sudah sarapan itu ya rata-rata di 140 dengan 150-an. Satu tok yang 176. Jadi itu pencegahan yang saya ke teman-teman. Cuman saya mau tanya, untuk saya lakukan next itu apa gitu loh. Kalau saya pribadi sih insya Allah ya bisa jagalah untuk di KF-nya, di karbonya itu. Untuk saya pribadi, saya next apa yang harus saya lakukan gitu loh. Terima kasih. Oke, silakan Mas Budi Aziz atau Mas Tio nih, Mas Budi Aziz kayaknya. Secara tadi Mas Budi juga sempat cerita kalau dia juga stres juga waktu ngetes swab sama pasien didudukan. Mungkin bisa berbagi di tipsnya dong setelah ber-KF. Silakan. Iya, makasih Mas Budi. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau saya ya kita sebenarnya pada saat kita sudah KF kita sih tidak usah takut bahwa kita akan positif COVID atau tidak. COVID bukan penyakit turunan, tapi sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat. Dan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasa, tapi dia tiba-tiba bisa terkena di diri kita. Jadi sebenarnya siapapun itu bisa terkena. Tidak milih siapa dia, presiden kah, dia rakyat jelata kah, atau siapapun, dia bisa kena. Jadi tetap kita jaga pola hidup kita seperti biasa. Ya kan, yang pasti jangan stres, biarpun pada saat kita mau swab pasti stres. Swab itu sebenarnya hanya cuma mengambil sekret atau lendir daripada yang ada di nasofaring dan di orofaring. Jadi kita sedikit dicolek sedikit lendir yang ada di dalam, karena virus itu dia banyaknya di situ, sarangnya di situ. Jadi disitulah kita ini. Jadi kalau memang kita mau hindari ya nggak ada masalah. KF nggak ada masalah dengan COVID. Tetap jalan KF-nya, insya Allah aman. Nah, cuma memang kita harus jaga diri pada saat memang kita, karena apa? Kita sudah jaga diri, orang lain belum tentu jaga diri. Jadi kita tetap harus menjaga diri kita supaya jangan sampai kita terpapar oleh virus ini. Jadi saya rasa itu KF nggak ada masalah. Ibu tetap ber-KF seperti biasa. Karena memang kita harus jaga mindset, pikiran ini yang benar harus kita jaga. Karena ya pasrah sama Allah, misalnya pada saat saya
mau swab pasien pun saya stres sebenarnya, karena yang saya mau swab ini banyak, ya enggak. Nah tapi justru karena kita berusaha pola hidup kita jaga, akhirnya apa? Daya tahan tubuh kita kuat. Itu. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah kita nggak akan terkena virus ini. Karena apa? Nah, pola hidup yang kita jalani ini itu sudah dari zaman dulu dari zaman Rasulullah kita sudah disuruh untuk berpuasa. Jadi insya Allah kita juga aman untuk ini. Tapi apa namanya nggak akan gara-gara berKF kita malah justru gampang kena COVID, tidak. Ya sampai saat ini alhamdulillah saya sudah masih aman-aman. Biarpun sudah berapa ratus orang yang saya swab di daerah ini, dan alhamdulillah masih aman. Jadi ibu nggak usah khawatir, insya Allah aman. Oke, thank you, Mas Mungkin Budi. Ditambahin Mas Tio. Ya boleh, Mas Tio. Monggo Mas, ditambahin. Oh iya, ya kalau saranku sih ya betul tetap tadi itu yang di swab yang teman-temannya di tes gula darah kisarannya habis makan 140 50 atau yang 376, kalau akumulasi itu tinggi loh. Tinggi semua. Iya, tinggi. Ya, karena mungkin mereka masih makan karbo. Tapi itu yang tinggi. gitu itu sebenarnya itu kayak gitu itu sebenarnya juga udah apa ya? Imunnya nggak sesigap kalau di bawah 100. Jadi ya saranku memang harus benar-benar ditekan di kondisi pandemi itu. Kuncinya gini, untuk respon imun kita supaya sigap ya, sigap. Jadi kan aku pernah share jurnal tuh. Aku share di Naternakes udah pasti, tapi aku juga pernah share di dalam postinganku. Aku bilang bahwa gini, hanya dengan lompatan hiperglikemia yang di atas sampai 200 saat misalnya postprandial makan, imun kita itu down, nggak bisa tahu kalau ada lawan masuk itu selama beberapa jam ke depan sampai gula darahnya kembali turun. Itu impact-nya satu. Jadi dengan kita makan tinggi karbohidrat, terutama yang glycemic load-nya tinggi, yang rich high carbs, yang benar-benar manis atau yang cepat terserap, ya itu kita malah open window, membuka jendela, open window itu maksudnya membuka jendela kita untuk diserang, untuk ke breach, terpenetrasi. Kenapa? Kunci pertahanan kita sebenarnya melawan patogen, ya. Ini kita nggak ngomongin penyakit kronis dulu, kita ngomongin penyakit infeksi. Patogen apapun itu, bakteri maupun virus. Kekuatan kunci yang sudah settingannya manusia ini, spesies kita itu didesain dari awalnya didesain untuk mencegah segala yang physical barrier kita pertama kali ialah mucosal layer. Jadi cara virus dan bakteri masuk ini yang bersifat patogenik, dia masuk lewat mukosa ini, mata ini mukosa, hidung, rongga hidung ke dalam sampai nasofaring sampai paru-paru itu semua mukosa. Jadi paru-paru kita pun juga ini gateway ke dunia luar karena dia tempat keluar masuknya oksigen. Yes. Nah, jadi di seluruh lapisan mukosa ini sistem imun kita harus sigap semua. Jadi the first lineage dari perang di gateway depan itu, ini kelemahannya cuma satu, gula darah lompat, tidur semua. Itu ngerinya. Yeah. Itu yang kesalahan wanti-wanti. Yeah. Jadi tapi untuk masalah COVID ini juga dose dependent ya. Kalau kita kena load tinggi dari COVID juga mereka overwhelm juga. Tapi intinya kalau dalam dosis normal harusnya kita bisa cepat respon, bisa mendorong keluar. Kalau mukosal imun sistem kita selalu minimal gini, kita nggak tahu kemampuan imun kita seperti apa, tapi minimal jangan sampai nggak sigap. Makanya aku sempat pesan kalau amannya gini, manusia itu kalau di kondisi manusia di masa lalu sisi ancestral, kalau di kondisi dia tidak aman, dia tidak makan. Jadi walaupun kalian begini, manusia itu dulu kan prosesnya kan cara untuk supaya dia makan dia harus mencari makan. Dia menemukan makanan, dia nggak berani makan di tempat sampai dia kenyang. Kalaupun makan pasti hanya sedikit aja. Kenapa? Karena dia selalu takut oleh predator lain. Karena kalau sekarang ini kan manusia sekarang kan dianggap superior. Kenapa? Karena kita predator bagi hewan lain dengan teknologi kita. Dulu saat manusia tidak punya teknologi seperti sekarang, manusia itu sangat takut dipredasi. Sangat takut kita diserang macan, dimangsa apa-apa.
Jadi manusia itu kalau sudah menemukan makanannya, dia sifatnya sama seperti hewan, persis sama. Hewan itu kalau udah habis mendapat buruannya, dia bawa dulu ke tempat yang aman untuk dia makan. Sama, kita juga sih kayak gini, kalau nggak kayak sekarang kita di mana aja bisa makan di tempat karena kita tidak mengalami ketakutan akan predasi. Tapi manusia itu spesies yang makan di saat dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu begitu dia ngisi nutrisi, begitu dia membuat digestionnya bekerja, energinya bakal lari ke digestion semua. Orang kayak orang di KFD suruh lari yang kenceng, enakan lari sebelum makan apa sesudah makan? Sebelum makan. Habis makan kenyang nggak bisa lari. Jadi kita itu amannya tuh untuk menghindari predasi, kita fight or flight, kita harus siap fight, berkelahi, atau flight, kabur. Nah, ini yang sistem imun kita tuh awareness-nya tinggi itu di situ. Nah, kalau Mbak merasa ragu, misalnya harus keluar rumah, keluar lokasi yang dianggap atau ke daerah-daerah tertentu yang dianggap resiko tinggi untuk dipredasi, kali ini predatornya ialah virus misalnya. Takut nggak sigap kalau ada virus masuk, jadi nggak cepet respon, minimal jangan makan. Jadi jendela aktif kita yang di luar yang berisiko itu di kondisi tidak makan aja. Itu malah mereka lebih sigap. Sistem imun kita lebih sigap di kondisi tidak makan. jadi kalau di kondisi tidak aman. Tapi kalau udah di rumah, ya kita pada saat makan adalah saat gula itu kembali naik. Tapi jadi di situasi kita ngerasa nggak aman, tameng kita puasa. Karena di situ kita menjaga gula darah kita tidak lompat, tidak memberikan window untuk ada bridge di mucosa layer kita, nggak kemasukan virus. Itu saranku. Jadi kalau saran Mbak yang misalnya harus kemana-kemana ke lokasi yang zona-zona yang atau apapun yang Mbak, wah ini ada COVID gini-gini, pencegahannya ialah barrier diri sendiri selain secara itu juga dong masker dan sebagainya tetap. Tapi kalau ke bridge kita siapnya itu dengan apa? Kemampuan fasting kita kan udah KF. Kalau orang lain mungkin kalau disuruh fasting mungkin aduh malah nggak kuat dong kalau disuruh kemana-mana nggak makan dulu. Nah kalau kita jangan takut, itu malah senjata kita di lapangan. Nah itu saran dari aku. Iya, saya awalnya begitu Mas. Jadi awalnya juga saya awalnya dulu gitu, takut saya puasa KF pada saat saya mau swab pasien karena swab pasien itu biasanya pagi. Nah, karena saya takut, akhirnya saya pikir dulu baik-baik. Saya pikir baik-baik saya puasa apa enggak ya. Tapi saya nggak lapar, jadi saya nggak bisa nggak makan. Jadi udahlah saya minum aja banyak-banyak, bismillah saya bilang gitu. Udah alhamdulillah sampai hari ini saya masih aman-aman aja, biarpun orang yang kita hindari malah saya datengin. Nah itu yang malah saya obok-obok lagi sumber infeksinya. Nah itu yang kita ini. Apalagi pakai APD lengkap, gerah dan sebagainya. Ya, APD itu keringatnya luar biasa Mas. Iya itu kan keringatnya kayak olahraga juga itu. Iya, baru apalagi pada saat kita bulan Ramadan, bulan puasa, waduh, itu keringatnya luar biasa. Dan swabnya memang harus pagi ya. Kita jalani, tapi itulah karena kita udah biasa fasting, udah biasa puasa, jadi udah biasa aja jadinya. Betul itu Mas, gulanya tadi tinggi, jadi harus jaga gula. Kalau karbohidrat kita masih tinggi, kadar glukosa kita tinggi, itu sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Karena apa? Kondisi tubuh kita akan, organ semua akan menurun fungsinya apabila fungsi karbohidrat kita atau kadar glukosa kita tinggi. Makanya selalu jaga seperti yang kita ini di bawah 80 range-nya, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Itu kalau saya sih jaganya di situ. Kalau udah naik, cepat kembali ke fase induksi. Supaya untuk jaga itu. Karena pada saat inilah penting kita ngerubah gaya hidup, selalu rajin kontrol ya. Berapa hari sekali kita kontrol, setelah 3 hari atau 5 hari kita kembali ke induksi, coba cek lagi. Dan yang pasti kita coba harus cek HbA1c, karena kita akan lihat pola kita 3 bulan sebelumnya. Kalau kita mau lebih cepat lagi, ada namanya glycemic. Itu 1 bulan sebelumnya kita bisa lihat pola makan kita.
ya, itu glycated albumin. Itu bisa melihat lebih cepat lagi. Jadi di beberapa laboratorium di Jawa sudah ada. Iya, betul. Terima kasih. Itu. Ya, kalau albumin memang turnovernya lebih cepat. Jadi memang itu glycated albumin itu dia paling bagus itu untuk mengetahui bahwa kalau pokoknya sebulan kita nggak beres, glycated albumin paling kelihatan. Tapi aku baru tahu nih ada di Indonesia. Baru dengar. Ada Mas. Dan itu yang mahal mungkin. Itu jadi penelitian saya dulu waktu saya mau lulus. Enggak, masih murah Mas. Jadi gini, kalau HbA1c, ya HbA1c itu tergantung dengan Hb varian. Jadi pada saat orang hemoglobinnya Hb-nya rendah, akan terpengaruh dengan nilai HbA1c. Tapi kalau glycated albumin tidak terpengaruh. Di Indonesia banyak. Harganya kurang lebih harga kita periksa HbA1c. Di Prodia nggak mahal ya? Bukan promosi ya? Enggak mahal. Sama kayak HbA1c. Wah, kalau gitu glycated albumin aja, itu lebih akurat. Iya, jadi kalau 1 bulan. 1 bulan. Nah itu berarti kan kemarin kan aku sempat nyaranin ke member kalau untuk tahu kita parameter metabolik melawan COVID, kita nggak bisa kita bohongin, kita punya insulin resistan apa enggak ya HbA1c. Tapi memang itu kadang-kadang suka dapat false value-nya kalau kondisi HB itu. Cuma kalau glycated albumin ini benar-benar ada, aku pindah referensi glycated albumin. Tapi kan selama ini kan aku taunya HbA1c karena tesis saya ini Mas. Tesis saya masalah glycated albumin, HbA1c dengan gula darah puasa. Saya bandingkan 3 ini. Dan yang paling bagus adalah glycated albumin. Yang paling linear. Iya, jadi nggak ada pengaruhnya dengan yang lain dan paling cepat. Cuma 1 bulan kita bisa lihat pola hidup kita selama 1 bulan itu. Ya, jadi glycated albumin ini pengaruhnya juga bukan cuma dari gula darah karena karbo aja loh. Jadi kalau gula darah ini, pokoknya dia karena albumin itu beredarnya kayak contohnya di fasted state, albumin kan juga digunakan di fasted state sebagai pengangkut dari lipolisis. Kan FFA kan kalau kita puasa gitu kan free fatty acid yang dilepas dari pipi perut paha kita itu kan yang bawa albumin. Tapi kondisi kontrol stres yang aku bilang itu pengaruh gula darah kan nggak cuma dari makanan doang atau puasa, tapi stres dan sebagainya itu yang meningkatkan gluconeogenesis berlebih. Kan gula darah kita lompat kalau kita stres, kalau kita tidur nggak bagus gitu kan. Nah, ini impact ke albumin kelihatan. Karena albumin dia sirkulasinya itu di kondisi puasa itu juga normal. Jadi kalau kita stres berlebih atau apapun itu yang membuat rata-rata gula darah, jadi kalau aku bilang gula darah jelek itu bukan berarti gula darah jelek gara-gara makan karbo. Enggak, kalau kamu stres, kalau kamu nggak tidur, kamu juga gaya hidupnya nggak jelek. Kenapa? Karena gula darah kamu juga tinggi kan kita ngomong gula darah bukan ngomong sumber dari mana. Nah, ya ini impact ke albumin ini kelihatan pada saat fasted state kita di KF kita fasted state kan panjang. Tapi selama itu kita banyak stresnya, banyak apanya yang membuat kita fluktuasi gula kita nggak ngerti, dan kita mau lihat stres kita selama 1 bulan terakhir itu glycated albumin lebih akurat. Iya. Kalau aku bilang. Betul, Mas. Nah, makanya kalau memang ada, kalau ini kan sebenarnya aku belajar udah lama glycated albumin ini, cuman aku nggak pernah ngomong itu karena aku pikir buat apa diomongin orang di sini nggak ada pengecekannya. Oh, ternyata ada. Ada, Mas. Udah ada. Dari tahun berapa? Udah ada. Di Semarang ada, di Jakarta ada. Dulu saya penelitiannya di Semarang. Berarti aku punya referensi baru nih kalau misalnya nyuruh orang ngecek itu. Aku ngeceknya glycated albumin ya namanya. Saya mau nanya sedikit sama Mas Tio, boleh nggak? Boleh Mas. Gini Mas Tio, saya 2018 itu saya sudah KF 1 tahun. Anak saya yang baru lahir di 2018 itu kena jantung, kelainan jantung bawaan. Jadi sempat saya berapa bulan setelah saya divonis anak saya ke HJB, ke kelainan jantung bawaan, saya kebetulan ketemu Dr. Prim di pertemuan Ikatan Dokter Indonesia di Balikpapan. Sempat saya konsultasi sama beliau juga. Dia bilang, enggak lah Mas, saya sempat takut. Apakah gara-gara KF saya, akhirnya mungkin kualitas sel sperma yang akhirnya membuat jantung anak tidak tumbuh normal tadinya. Saya ya karena sampai sekarang kan kelainan
Halo? Mas Budi, terputus. Sinyalnya kali. Tapi setelah saya ketemu Mas Prim, ya. Oke, lanjut. Iya. Akhirnya saya pas ketemu Mas Prim, alhamdulillah udah ada pencerahan dari beliau bahwa gini loh dok, karena beliau juga konsultan untuk jantung, jadi jantung anak. Jadi kebetulan pas ketemu di acara ID, alhamdulillah. Nah itu sebenarnya gimana sih Mas sebenarnya? Karena saya takut pada saat itu memang kolesterol tinggi ya, memang TG turun, LDL rendah, tapi HDL juga tinggi. Nah itu gitu, Mas. Supaya pencerahan lah buat teman-teman. Ya kalau dari faktor genetiknya enggak, karena kan itu kan keseimbangan metabolis. Jadi gini, kita kolesterol tinggi, LDL tinggi, tapi TG rendah, artinya kita tidak insulin resistan. Tapi kalau sampai ada kelainan secara genetik, itu problemnya itu terjadi pada saat pembuahan. Jadi pada saat pembuahan itu penyusunan DNA-nya itu penyusunan DNA gini, antara ibu dan bapak yang saling menyumbangkan satu single strand DNA itu menjadi DNA untuk si baby-nya. Ada yang kalau nggak sempurna gagal. Kalau nggak sempurna gagal, biasanya nggak tumbuh gak jadi. Iya betul. Tapi sempurna tapi ada salah pemasangan nukleotidnya misalnya. Jadi translasinya salah misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu semua rahasia Allah karena itu di dalam kandungan. Dia cara dia menyusunnya. Tapi kalau pengaruh ke sperma kita justru harusnya jadi alhamdulillah ya. Jadi lebih baik alhamdulillah, ya. Jadi lebih baik. Jauh. Betul. Jadi ya aku nggak berani janji, tapi banyak orang yang promil dengan KF berhasil. Ada yang promil dengan KF belum berhasil. Walaupun udah dicek akhirnya jadi bagus, tapi tetap belum punya anak, Mas. Ya kan bagaimanapun juga anak izin Allah. Kita nggak bisa. Itu udah nggak bisa intervensi. Kita kan cuma bisa ikhtiar aja. Jadi kecuali gini, kalau kamu KF tapi kamu tidak ada perbaikan kualitas sperma, itu ada tanda tanya. Ini kualitas sperma udah bagus, ini kualitas ovumnya juga udah bagus, untuk pembuahan udah bagus, tapi saya nggak punya anak juga. Oh itu belum dikasih aja. Tenang aja. Gitu. Aku biasanya ngomong kayak gitu kalau kayak gitu. Tapi kalau saranku nih Mas, kalau anak Mas berarti umurnya sekarang berapa nih? Anak saya sekarang 2 tahun. 2 tahun. Kondisi gimana dia? Kondisi masih sudah operasi 2 kali. Udah operasi 2 kali. Kita. Sudah operasi 2 kali. Berusaha nanti lagi menunggu jadwal operasi ketiga. Tetap juga dia harus rendah inflamasi, Mas. Jadi mulai terapi justru malah ajarkan jangan sampai dia ketinggian karbo, karena namanya penyakit jantung bawaan itu kan pemicunya dia sampai problemnya itu kalau inflamasinya tinggi di tubuh, kalau dia meradang tubuhnya. Iya. Jadi kalau aku sarankan terapkan gaya hidup anti inflamasi. Jadi gaya hidup kita ini sebetulnya gaya hidup anti inflamasi. Coba deh, Mas bayangkan. Mas kan merasa nggak selama ini setelah KF itu nggak sering sakit seperti dulu, nggak gampang pegel-pegel, nggak gampang capek. Nah, yang dulu Mas gampang pegel, lemes, apa-apa gitu, dikit-dikit harus makan lagi, itu kenapa? Dulu tuh tubuh Mas itu inflame. Rata-rata orang makan karbo itu badannya sering inflame. Nah, kalau badan kita sering inflame, lama-lama ada organ kita yang kalah karena low grade inflammation ini. Makanya kan basic dari insulin resistan, sindrom metabolik, dan problem-problem kronik lainnya itu sebetulnya low grade inflammation, tapi yang berlarut-larut bertahun-tahun akhirnya ada yang kalah. Oke? Iya. Nah, di anak Mas, ini sudah ada yang kalah karena genetik. Jangan dikasih inflame-nya. Jangan jangan tumbuh karena kalau dia tubuhnya sering inflame, rentan waktu sampai failure-nya malah dekat. Kalau dia membiasakan tidak inflame, stabil terus. Itu rahasianya. Yeah. Jadi kalau saranku jangan sampai mumpung masih berubah 2 tahun ya. Jangan sampai dia terpengaruh, mulai diajarkan, dididik, jangan sampai dia terpengaruh oleh ajakan temannya yang makan enak-enak gula, apa kayak Alif kayak gini kan aku program, memang dia kan nggak ada temennya nggak banyak, tapi kan dia aku program memang nggak bisa mengakses seperti itu, jadi dia nggak nyari, nggak minta. Nah, usahakan Mas bisa nggak tahu, aku nggak bisa ngajarin sih, cuman kalau Mas harus bisa nemuin cara gimana supaya dia sendiri yang nggak pengen untuk es krim manis apa-apa. Nah, dan sampai juga sekarang sih sampai sekarang dia masih ASI. Cuma cuma ya itu memang nggak mau makan.
dikasih bubur nggak mau, kasih nasi nggak mau. Jadi memang dia nggak mau, dia maunya ASI aja. Nah, cuma ya jadi pertumbuhannya terhambat. Nah, di situ. Pertumbuhan terhambat sampai sekarang belum bisa jalan, bicara masih ini apa namanya. Nah, itu memang karena memang jantungnya yang ada satu Mas yang belum dikerjain, yaitu ada satu yang pulmonary atresia namanya. Jadi tertutup dia punya, belum ada aliran darahnya ke pulmonya. Jadi ini yang belum dikerjakan. Nah, ini yang mungkin badannya biru, bibir, kaki, tangan biru. Nah, ini yang sebenarnya saya sama istri sudah mau KF-kan dia. Tapi ini pelan-pelan karena masih ASI. Iya, ASI nggak apa-apa. ASI full. ASI berarti kan dia KF juga sebenarnya. Iya, sama. Karena memang saya disuapin nasi sama neneknya dia nggak mau, disuapin bubur nggak mau. Jadi ya mungkin momen ini saya bilang ya udah kita fokus di KF aja tadinya. Betul Mas Tio. Tapi meyakinkan istri saya ini yang susah karena ya namanya anak yang sakit ya. Jadi dia masih ragu-ragu. Kalau sama suaminya dia yakin KF-nya, tapi kalau sama anaknya dia ragu. Iya, sama kayak istriku juga kayak gitu. Istriku juga awalnya kan yang berpikir dulu semua aku kan. Istriku kan cuma ngikutin apa yang aku dari hasil aku belajar itu kan. Nah kalau itu sama ini Mas, yang selalu diinginkan di istri ialah ini dia akan rentan problem pencernaan. Jadi pastikan dia nggak apa-apa kadang-kadang kalau dia sering main nggak apa-apa, sering-sering dia. Tapi yang penting jangan sampai dia sembelit. Aku nanya ke dia, jangan boleh dia sembelit, jangan sampai 3-4 hari nggak BAB. Ini cepat. Kalau kayak gini malah cepat nggak bagusnya. Jadi Mas pasti, jadi kalau bisa Mas gini, gimana Adek udah pup belum? Nah, kalau bisa setiap hari atau minimal 2 hari sekali. Karena yang mantau terus kan pasti istri, bukan Mas. Jadi, tapi dia kadang-kadang juga suka lupa. Ini ingetin, kenapa? Jalur detox harus lancar di kondisi kayak gini. Dia nggak boleh, karena dia begitu dia ada masalah di lambung, itu ngerembet semuanya. Impact-nya ke bagian terlemah dia, yaitu paru-paru dan jantungnya. Nah, itu jadi kita mengkondisikan dia itu dalam selalu kondisi dia low inflammation. Low inflammation itu artinya karena dia ASI bagus ya, dan dia juga detoxnya nggak ada yang kehambat. Detox dia dari urin BAB nggak kebal. Kadang-kadang lupa ngecek anak kita. Sebenarnya kita sendiri juga ya, kita udah nggak BAB seminggu, badan kita udah nggak enak-enak, padahal itu cuma detoxnya nggak lancar. Nah itu kalau dewasa, tapi kalau anak-anak ini juga biasanya dia harusnya malah tiap hari rutin, walaupun dia cuma minum ASI doang, harus tetap rutin. Iya. Sampai sekarang sih juga masih ASI, Mas Tio. Dia suka juga alpukat. Dia sukanya itu alpukat. Ya boleh, terusin aja. Alpukat suka, jadi saya bilang ya udah alpukat nggak dikasih apa-apa dia suka. Alhamdulillah. Saya bilang ini mungkin karena bawaan bapaknya yang suka makan alpukat kali ya. Kalau untuk pertumbuhan anak-anak itu yang paling penting justru protein. Jadi misalnya gini, ASI itu tinggi protein juga. Tapi kalau mau misalnya nanti mau nambahin susu di luar ASI, itu cari kombinasi protein aja. Misalnya gini, jangan pakai susu formula biasa yang tinggi gula, jangan. Kalau formula kan pasti kan tinggi gula kan, tinggi karbohidrat juga kan. Nah, yang penting dari komposisinya itu ialah proteinnya. Jadi bisa pakai whey, susu whey isolat atau apa, nanti bisa diencerin pakai air putih atau bisa dicampur dengan santan atau apa terserah. Itu buat tambahannya kalau dia mulai mau makannya itu kayak gitu. Dia whey. Jadi basic anak-anak itu butuh proteinnya, baru komposisi lemaknya diatur di atasnya. Misalnya mau tambahin, jangan kalau dia nggak suka terlalu kental, diencerin tambah air. Jadi setiap anak beda-beda. Kadang-kadang aku pernah dapat report yang whey dicampur santan full, anaknya malah muntah, atau whey dikasih whipped cream, anaknya muntah. Jangan terlalu bikin rasio kayak kita. Kuncinya tuh whey, sumber nutrisinya itu karena protein ya. Nah, tapi nanti santan itu unsur lemaknya. Tapi jangan semuanya jangan langsung dibanyakin gitu. Ada yang nggak ketelan, gumoh. Nah, itu di rasionya dimainin pakai air sampai ketemunya biasanya teksturnya itu sampai dia seencer atau sekental ASI yang biasa dia minum. Nah, itu nggak gumoh. Nah, jadi nanti bisa bikin formulasi sendiri, lihat kira-kira ASInya nggak sekental itu. Berarti jangan menambahkan unsur santan atau whipped cream yang sampai kental banget. Itu kadang-kadang ibu-ibu juga ada yang salah. Kan kalau dia minum, jadi gurih ya Mas, enak kalau ya itu ibunya, tapi anaknya belum tentu, anaknya bisa gumoh atau apa. Nah, jadi harus tapi kalau kita cairkan, proteinnya nggak berkurang tapi kandungannya. Enggak, jadi ya gini, kita kan tahu kan whey-nya 90%
whey itu kan dalam 100 gram 90% 90 gramnya protein. Nah, kita mau ngasih berapa dengan ukuran berat badan dia? Taruh di gelas dulu, itu udah acuan, dia kan habis nih segini. Nah, kita ini akan di gelas, taruh misalnya 2 sendok. Nah, dari 2 sendok ini kita tinggal ngatur kekentalan cairannya dia bakal habiskan. Gitu caranya. Jadi, kasih santan segini, air segini masih kekentalan, ngencerin pakai air gitu-gitu. Dan biasakan mumpung dia masih ASI, biasakan apapun yang dikasih makanannya jangan dikasih unsur manis. Jadi kalau nggak perlu, kalau kita kan kadang-kadang kan pakai unsur manis karena kan kita udah pernah, jadi kita nyari manisnya tapi manis yang 0 kalori kan. Itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mumpung masih bayi anak-anak, sebetulnya basic taste mereka ialah gurih. Basic mereka karena dia makan asin terus gurih. Basicnya gurih. Terus kan dia gurih. Jadi jangan kalau dia manis dia instingnya nanti beda lagi. Dia nyari yang manis-manis gampang tergoda. Tapi kalau udah biasa makan gurih, nanti dia kebiasaan nanti pas sudah mau makan, maunya makan telur, ikan, ayam, nyari gurih, dia juga ikut nyari gurih. Tapi kalau dia udah dikenalkan manis, udah selesai, nanti ke Indomaret yang manis semua dia nyarinya manis. Betul. Iya, benar-benar. Oke. Mantap nih, diskusinya makin malam makin seru. Makasih banyak Mas Tio. Iya, sama-sama. Mas Budi Aziz, aku ada pertanyaan titipan dari seorang peserta, Mbak Wiwi Sulaiman. Ini kayaknya perlu justifikasi, dan kebetulan aku ingat Mas Budi juga spesialisasinya patologi klinik. Nah, jadi dia mau nanya, tapi nanti Mas Tio bisa nambahin dikit. KF itu cocok buat jantung koroner dan jantung bengkak nggak sih? Oh gitu. Ya, monggo. Nah, jadi begini, kalau saya mau mulai KF, saya bayangkan dulu intinya. Jadi pada saat kita KF, pada saat kita overweight, bayangkan saya dulu pertama 20% hepar saya atau lever saya tertutup oleh lemak. Dan saya bayangkan, apalagi jantung saya. Nah, saya masih mau hidup panjang, anak saya masih kecil-kecil. Jadi saya harus cari cara supaya ini. Jadi saya bayangkan itu. Kita pikir logika aja dulu untuk teman-teman yang awam ya, bahwa lihat di situ. Pada saat fungsi liver kita sudah tidak bagus, berarti pembakaran filtrasi kita, filternya, saringannya ini udah nggak benar. Kalau di situ udah nggak benar, bisa masuk ke organ-organ yang lain. Nah, termasuk jantung. Jadi pada saat kita kondisi lemak ada, tapi kita tidak makan karbohidrat, misalnya ada lemak di jantung, kita tidak makan karbohidrat, insya Allah aman. Tapi pada saat lemak di jantung ada, kita tidak makan karbohidrat, lemak ini tidak akan ada di jantung kita. Karena apa? Selalu terbakar dengan aktivitas kita. Dengan kita berjalan-jalan sehari-hari aja dia akan terbakar. Jadi tidak usah khawatir dengan adanya perlemakan di jantung atau pembuluh darah. Karena yang menyebabkan kita terkena jantung koroner adalah biasanya karena aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah di jantung. Nah, karena penyumbatan ini karena apa? Karena adanya lemak. Pada saat ada lemak, kenapa lemak ini nyangkut? Karena ada proses karamelisasi. Karena kita makan gula, akhirnya nyangkut nih. Lemak ini sebenarnya jalan-jalan aja. Tapi kalau ada karamel di dinding pembuluh darah, nyangkut ya. Ini logika aja ya. Nyangkut. Karena nyangkut dikit-dikit lemaknya, air lama-lama nyangkut semua. Akhirnya terkenalah kita serangan jantung. Jadi itu aja Ibu, kita pikirnya di situ aja. Bahwa kalau kita makan karbohidrat berarti tidak ada proses karamelisasi di dalam pembuluh darah kita. Tapi kalau kita makan lemak saja, ya lemak ini dalam darah kita tinggi. Makanya orang KF kolesterolnya tinggi, karena di dalam darah kita kolesterolnya memang ada. Tapi ya memang dia mainnya di situ, tapi tidak akan mengganggu yang lain selama kita jaga beratnya. Itu sebenarnya sedikit. Mungkin Mas Tio yang bisa jelasin masalah ini. Ya, monggo Mas Tio, silakan. Ya, kalau jantung bengkak itu karena inflamasi udah pasti ya. Jadi aku senang yang menjelaskan kalau KF itu basicnya anti-inflamasi. Jadi
Tadi kan dia nanyanya untuk yang belum KF, jantung bengkak boleh KF nggak? Betul nggak sih? Ya, KF cocok untuk jantung koroner dan jantung bengkak nggak sih? Iya, udah sakit jantung maksudnya. Iya, ya justru inflamasi gini. Sebelum kita berpikir yang aneh-aneh, turunin dulu sakitnya. Gini, jadi ini aku ngasih cara berpikir global mengenai sakit. Mas, aku ada sakit A. Mas, aku ada sakit B. Mas, aku ada sakit C. Mas, aku ada sakit D. KF cocok nggak buat aku? Sakit. Aku nggak mau takut, nggak mau lihat ABCD-nya dulu. Aku lihat sakit. Sakit itu sakit ya. Maksudnya sakit itu apa sih? Ya sakit. Sakit itu radang. Sakit itu inflame. Lokasi di mana kamu inflame, disitulah nama penyakitnya. Kamu punya penyakitnya. Kamu sakit jantungnya, kamu sakit di livernya, kamu sakit dimanapun itu. Di lokasi-lokasi tersebut kamu mengalami inflame. KF cocok nggak ya? Cocok, udah situ dulu. Cocoknya kenapa? Karena KF-nya by basic anti-inflamasi. Yes. Antagonis dari suatu inflame reaction. Kenapa? Karena inflamasi itu butuh reaksi. Inflamasi itu ya reaksi yang butuh gula deh intinya gitu. Untuk karena sifat reaksi yang disebut inflame itu pasti glikolitik. Dimanapun sel yang melakukan antara sel yang menyebabkan inflamasi atau sel yang terkena impact inflamasi, dua-duanya glikolitik. Glikolitik artinya tinggi glikolisis, butuh degradasi gula banyak. Nah, karena kondisi orang saat di KF kan, karena saat kondisi orang saat di KF kan itu menjadi orang yang harus tubuhnya gini, apapun yang terjadi dalam tubuhku, entah aku ada penyakit A sampai Z di dalamnya, tapi kalau aku sudah tidak makan karbo, berarti basic yang tubuhnya akan terkonsep untuk apa? Tubuhnya terkonsep untuk satu doang, hemat gula. Selesai. Nah, itu kalau engineer, aku cara berpikirku langsung benang-benang ketemu semua. Saat kamu tidak makan karbohidrat, tubuh kamu kalau mau survive, hemat gula. Kalau kamu nggak bisa hemat gula dengan cara kamu ketosis, dengan nggak makan karbo kan manusia logikanya kan harus ketosis. Kenapa harus ketosis? Karena kalau kamu nggak makan karbo tapi kamu nggak ketosis, selesai. Badan kamu habis. Kebutuhan gula kamu harus dipenuhi oleh massa ototmu sendiri, semua yang fungsional. Makanya tujuan orang tidak makan karbo men-challenge dirinya untuk bisa hemat gula. Dan itu dijawab dengan cara ketosis. Nah, bagaimana cara tubuh hemat gula dengan cara ketosis ini? Kenapa ketosis disebut anti-inflamasi? Kenapa? Karena ketosis berusaha, apa sih hebatnya ketosis? Kenapa kok emang keton itu anti-inflamasi? Bukan. Keton itu membuat kebutuhan gula turun. Kebutuhan gula yang turun inilah yang anti-inflamasi. Tuh rahasia-nya. Nah, saat tubuh kita sudah bersifat anti-inflamasi, apa yang terjadi dengan penyakit-penyakit di tubuh kita? Inflamasinya berkurang. Nah, satu gejala, sakitnya berkurang. Itu dulu. Nanti pelan-pelan baru kita ngomong, bisa recover nggak? Nah, sakit jantungnya cepat ke-handle, tapi untuk memperbaiki berbagai damage yang sudah terjadi bertahun-tahun di berbagai nama sakit A, B, C, D, F, G, itu yang butuh proses. Tapi yang cepat, yang cepat dari KF-nya itu apa? Anti-inflamasi. Selesai. Itulah makanya efektif buat COVID. Itulah kenapa kita buat buku metabolic conditioning. Kenapa? Karena begitu aku tahu real isu dari infeksi COVID ini, walaupun dibalik berbagai macam komorbiditas di bawahnya akhirnya terpicu kalahnya, ya inflamasi. Kalau infeksi COVID tidak bisa menaikkan inflamasi, dia tidak akan mati karena diabetes, dia tidak akan mati karena jantung, dia tidak akan mati karena stroke, dia tidak akan mati karena koagulasi darah, ya, dia tidak akan mati apa. Begitu. Betul. Yang membuat COVID bisa mematikan apa? Karena dia bisa memutar volume inflamasi. Selesai. Yang tadinya udah ada bawaan, yang udah ada bawaan inflamasinya masih rendah, digedein inflamasi nggak kuat. Selesai. Yang ini yang mana? Tiga sebut aja. Dia udah ada hipertensi, tapi hipertensi dia tensinya ya nggak tinggi-tinggi banget, segitu aja, karena dia low grade inflammation kan. Karena dia mengalami low grade inflammation, sehingga dia hipertensi, tapi hipertensinya juga dengan low grade-nya, dengan low volume dia segitu-segini aja. Tapi kemasukan COVID, diputer volumenya. Kan yang hipertensi, langsung tinggi. KO, yang lain KO kan ya, jadi berbagai masalah komorbiditas itu ya KO-nya gara-gara aku gedein inflamasinya. Jadi targeting KF itu sebenarnya bukan ya benar sih, sindrom metabolik basic itu semua kalau mau dibaca. Tapi begitu, kenapa harus segera kayak misalnya kenapa di buku panduan kita
begitu dia sakit, sickness anorexia muncul, nggak makan sampai 24 jam. Karena begitu 24 jam nggak makan, virusnya memutar ke kanan, volumenya nggak makannya nahan ke kiri. Inflamasi nggak jadi naik. Yeah. Ada remnya. Itu ada remnya. Nah, itu jadi ini aku baru ngomongin metabolic conditioning. Jadi kalau ada orang lain yang nanya gitu, bisa nggak ya KF buat sakit? Jadi gini, dengerin bisa. Awalan sakitnya dulu. Awalan sakit itu inflame. Bisa buat inflame-nya. Bisa nggak buat sakit? Bisa buat sakitnya. Saya belum selesai ngomong. Ya kan sakit kan. Saya bisa buat sakit. Stop dulu. Bisa. Kenapa? Sakit artinya apa? Inflame bukan? Iya. Bisa buat inflamasi. Nah, sampai di situ aja. Bener nih. Sakit ini kan belum ada obatnya. Ya entah. Karena itu belum ada obatnya. Tapi sakit itu membuat kamu inflame di situ kan? Betul. Ya, sakitnya dulu turunin. Bener nggak? Inflame-nya diturunin itu dulu. Yeah. Karena setelah inflame-nya turun, tubuh kita will find a way to fix them itself. Akan menemukan caranya sendiri. Jadi tubuh kita itu kalau mau repair di kondisinya itu harus low inflamasi, baru dia repair. Kalau dia inflamasi tinggi terus, dia nggak pernah repair, dia degrade terus, hancur terus, rusak terus. Jadi inflamasi yang berkelanjutan itu membuat suatu kerusakan terus kapan diperbaikinya. Contoh gini, ini aku kasih analogi simple. Kita menciptakan inflamasi sendiri saat kita ke gym. Aku tadinya habis latihan dada, wah, inflame semua dadaku, sakit banget. Tapi aku inflame cuma berapa jam? Ya, cuma nggak nyampe 45 menit. Habis itu aku berikan kondisi low inflamasi, apalagi tadi tidur. Repair terjadi. Bayangin kalau aku inflame terus. Kira-kira dadanya atau otot lainnya kebentuk, apa malah hancur? Hancur. Degrade. Karena sifat inflame itu menghancurkan. Jadi walaupun kita sebelumnya, jadi inflame itu juga homing signal untuk perbaikan. Nah, jadi kalau bisa gini, kita ketusuk paku atau pisau sakit kan? Nah, tapi sakit itu inflame-nya di sini itu mengundang sel-sel imun dan berbagai nutrisi untuk bagi homing signal untuk memperbaiki jaringan yang rusak tadi itu. Iya, tapi pada saat mereka sudah mulai membangun, inflame-nya harus turun. Nggak bisa ngeradang terus. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita kenapa aku bilang KF itu self healing? Kamu punya sakit A, B, C, D, E yang bertahun-tahun, kita turunin yuk inflamasinya. Sehingga ABCDE yang sudah kekronikan ini sudah banyak kerusakan di mana-mana, terjadi perbaikan lagi. Kenapa perbaikannya terjadi? Karena kondisi inflamasi sudah diturunkan. Sehingga memberi chance tubuh untuk merepair apapun itu. Kan tubuh kan nggak bodoh. Tubuh kan tahu kalau dia ada something wrong. Ini kalau ini nggak beres, homeostasis gue terganggu. Kalau ini nggak beres, keseimbangan ini terganggu. Jadi tubuh itu sebenarnya selalu berusaha repair. Tapi kenapa tubuh manusia itu repair-nya itu terganggu, perbaikan itu kenapa selalu terganggu, atau perbaikan itu tertunda-tunda terus? Kenapa? Karena inflamasinya ada terus. Jadi kalau orang sampai punya chronic disease, contohnya jantung, diabetes dan sebagainya, itu dia berarti tubuhnya tidak pernah melakukan repair. Kenapa tubuhnya tidak pernah repair? Karena dia selalu inflame. Artinya basic sampai dia chronic itu, dia sering mengalami low grade inflammation sampai akhirnya dia udah di sana ujungnya udah akhirnya failure, pankreasnya failure, apanya failure. Nah, itu sebabnya kalau kita makanya kan aku tadi kan nanya sama Mas Budi, dulu sebelum fatty liver, sebelum tahu itu semua, sebelum tahu punya penyakit, pasti dulunya sering gampang capek, pegel, ada yang kayak jadi kayak yang inflamasi kecil-kecil tapi sering gitu loh, nggak sadar gitu. Ya kayak ringin. Nah, sering itu. Tapi begitu KF, kenapa Mas Budi bilang kok badan enteng apa-apa, kayak nggak pernah sakit lagi. Kalaupun sakit sebentar doang. Nah, itu berarti Mas Budi telah merubah basal inflamasi yang tadinya dulu segini, sekarang udah turun banget. Nah, jadi kalau Mas Budi melanjutkan dulu dengan gaya hidup dulu yang basal inflamasi segini, itu baru ketahuan fatty liver, belum yang lainnya nempel kemana-mana. Karena inflamasinya di mana-mana. Iya, betul. Nah, tapi karena begitu Mas turunkan inflamasinya dengan gaya hidup Mas sekarang, perlahan setelah 3 bulan fatty liver dibersihin. Asam urat yang uric acid itu kan sebenarnya asam urat tinggi bukan penyakit. Ya, jadi
uric acid, the real problem uric acid itu ya sudah mengkristal. Itu uric acid gini. Asam urat itu bukan, asam urat itu cuma materi, tapi yang menjadi patofisiologi, yang menjadi patologi, yang sudah disendi, yang mengkristal, itu yang harus dibereskan. Jadi asam urat realnya kayak misalnya 14 pun jalan nggak apa-apa karena itu bukan nothing wrong with that. Nah, tapi yang bersifat patologi ialah yang sudah mengkristal, yang karena tekanan darah kita tinggi, gula darah kita tinggi, akhirnya asam urat sifatnya bukan antioksidan lagi, tapi malah jelek. Itu yang makanya asam uratnya itu merusak. Nah, selama inflamasi kita rendah, menjaga gitu, yang mengkristal tadi juga dibersihin lagi. Semuanya apa yang sudah jadi kristal semua diangkat-angkatan. Jadi begitu kita membuat gaya hidup kita rendah inflamasi, tubuh punya chance untuk bersih-bersih. Ini aku belum ngomongin atopagi loh. Belum ngomong atopagi. Ini baru hubungan inflamasi dengan repair. Jadi jadi selalu ingat bahwa untuk tubuh kita merepair sesuatu, homing signalnya inflamasi. Berarti apa? Kenapa kita latihan beban gini-gini malah ngasih latihan beban itu kan sakit ya. Tapi untungnya apa? Karena nanti ada repair-nya, ada recovery-nya. Nah, ini ngomong sesuatu yang hormesis seperti olahraga. Tapi kalau kenapa gaya hidup yang bikin penyakit seperti apa sih? Gaya hidup yang membuat kamu selalu inflame, tapi kamu nggak sadar, kamu gampang lemes, pegel-pegel, gampang masuk angin, ngeluh. Dan ini sering terjadi, tapi kamu nggak sadar, tahu-tahu kamu udah. Nah, itu gaya hidup nggak bagus. Tapi kalau gaya hidup kamu kok jarang sakit ya, kok enteng ya. Nah, insya Allah kalau kamu bisa melakukan gaya hidup yang bisa buat badannya enteng, nggak gampang pegel-pegel, nggak gampang sakit, tidur juga nyaman, enak. Itulah gaya hidup yang menjaga basal inflamasi rendah dan selalu memberikan chance untuk terjadi berbagai macam repair di tubuhmu. Kalau ada repair yang dulu yang sudah kronik maupun yang baru terjadi, cepat dibersihkan, cepat diperbaiki lagi. Nah, itu yang menjaga keawetan sel-sel tubuh. Ialah low inflammation itu bagus, good idea for cara di luar takdir, ialah untuk extend life ekspektasi. Itu hasilnya. Mantap. Mantap. Mas, ini sudah di penghujung karena aku juga berpikir Mas Budi dinunukan ya. Dia 1 jam lebih duluan. Lupa. Ya, sudah mau jam 11. Jadi aku mohon maaf untuk yang belum sempat bertanya. Kita nanti akan coba tampung di TFH berikutnya. Berikutnya, Mas Budi, boleh closing statement, Mas? Pesan ini dari seorang dokter yang lain lagi yang sudah menjalankan KF. Silakan, Mas. Iya, makasih. Jadi, teman-teman, memang KF ini bertentangan dengan ilmu kedokteran yang kita pelajari awalnya. Saya pun begitu, jiwa saya juga kok lain yang saya pelajari. Tapi setelah saya baca jurnal-jurnal tentang KF itu, nah akhirnya saya saya rasakan di diri saya sendiri, betul kata Mas Dio bahwa peradangan itulah yang bikin kita inti dari sakit itu. Jadi kalau kita tidak makan karbohidrat, insya Allah kembali ke basicnya karena glukosa ini yang meningkatkan ini. Nah, saya rasa terus tetap semangat, biarpun saya di sini juga banyak yang menentang sampai ada yang teman-teman yang sudah kembali hidup normal lagi seperti biasa. Mungkin kita nggak normal kali ya. Tapi ya saya berusaha untuk mengajarkan kembali begini loh. Tapi mereka susah. Kalau sudah kembali ke awal akan susah untuk kembali ke normal. Nah itu jadi jangan. Menurut saya nggak ada gunanya kita coba-coba cheating. Karena menurut saya itu sudah pernah kita makan. Dan sudah pernah kita rasa, ya enggak. Jadi menurut saya tetap semangat jalani pola hidup sehat ini. Karena apa? Ya kita insya Allah akan hidup sehat karena ya inilah hidup yang sehat menurut saya, nggak perlu kita pikirkan lagi. Ya, terus terang teman-teman pasti banyak yang merasakan perubahan setelah tidak makan karbohidrat. Ya, pasti saya rasa itu semangat kita harus tetap ada. Dan saya rasa itu sudah banyak buktinya. Bukan 1 penyakit, 2 penyakit, 3 penyakit, tapi banyak penyakit yang kita rasa hilang dengan sendirinya. Ya, mungkin itu. Terima kasih.
Mas Dio, terima kasih Mas Pubiali, Mas Budi juga sama namanya. Ya, ya kebetulan sama. Makanya aku juga panggilnya rada mikir-mikir. Tapi bagus nih pesan tersiratnya. Jadi diingatkan lagi untuk teman-teman, terutama yang baru pertama kali ada di TFH. Pesan tersiratnya adalah dari Mas Budi, percaya sama tubuhmu sendiri. Bahkan dokter pun loh ini spesialis patologi klinis loh, ya kan? Menyarankan percaya sama badannya sendiri, ya kan? Jadi Dokter Budi tadi di awal testimoni, nanti di rekaman bisa diputar ulang. Di awal dia juga sempat takut dengan kolesterol yang tinggi, tapi dia juga bisa membuka diri dengan, oh ternyata trigliserid saya rendah loh, kok bisa ya? Nah itu. Mas Dio, closing statement. Ya, aku terima kasih banyak nih udah Mas Budi udah bersedia mau ngobrol, terus menginspirasi warrior. Karena kalau dengan Kak dan Mas Budi ini, jujur alhamdulillah nanti videonya juga bakal disetel yang lain dan membuat semangat para terutama orang-orang awam ya. Karena orang-orang awam itu mereka kadang-kadang barometer, dokter itu kan barometer, tapi kadang-kadang di tengah banyak dokter yang mungkin tidak anti keto dan sebagainya, tapi ternyata ada dokter yang sudah berubah dan merasakan sendiri gitu, membuktikan sendiri karena sudah menjalankan sendiri. Jadi udah di tengah ini udah tahu gitu apa bener apa enggak ya, karena bener yang tahu sehat apa enggaknya. Jadi kalau aku bilang seseorang bakal menemukan kebenaran kalau sudah menjalankan, bukan belum menjalankan, tapi menebak-nebak, mengira-ngira, menerka, berspekulasi, dan sebagainya. Kalau aku memang selalu gini, jalankan lebih dahulu, kalau tubuhnya nggak cocok, jangan teruskan. Nah, dan rata-rata kalau orang sudah sampai menjalankan KF, sulit bilang nggak cocok. Rata-rata, ya, maksudnya hampir rata-rata, nggak mungkin. Tapi kalau ada yang bilang KF ini jelek, apa-apa, coba cek dulu. Sudah pernah KF belum bisa sampai bilang kayak gitu. Nah, jadi karena dia cuman speculating, dia cuman itu nggak masuk akal, nggak makan nasi nggak masuk akal, nanti bisa begini, bisa begitu. Tapi nggak pernah mencoba. Akhirnya dia nggak pernah tahu. Padahal setelah mereka mencoba, teoriku kok nggak kepake ya? Kok aku malah tambah enteng ya? Kok tambah sehat ya? Kok tambah ini ya? Nah, itu jadi kuncinya menemukan kebenaran itu adalah menjalankan dulu. Nah, minimal menjalankan 1-2 minggu seperti Mas Budi baru tahu benar-benar wah ternyata nggak pengen nasi kayak sebelumnya, nggak terlalu susah lagi kalau udah jalan 1-2 minggu. Di awal mindsetnya masih kayak berat, tapi begitu udah jalan 1-2 minggu, udah bisa nih, adiksinya udah hilang, lanjut sebulan, enak, 2 bulan, 3 bulan, enak, terus akhirnya jalan terus. Kenapa? Jadi gaya hidup. Kenapa? Karena membuktikan sendiri. Jadi belajar saat sambil membuktikan, itu lebih baik. Kenapa? Karena semakin kita amazed lihat badan kita yang tambah membaik dan sehat ini, penasaran kita, kerasa kita ingin belajar, sama pengosongan gelas lebih mudah. Karena kalau kita belum pernah nyoba, gelas kita penuh terus. Begitu kita nyoba, gelas kita mulai kosong, makin kosong, makin bisa nerima ilmu baru. Gitu loh. Jadi kayak menjalankan sambil belajar, itu ilmu. Nah, alhamdulillah sekarang warrior kita yang sudah menjalankan banyak senior di sini juga, mereka sudah merasakan itunya, dan hari ini juga mereka belajar dari pengalaman Mas Budi. Makanya aku bilang terima kasih banget sama Mas Budi atas kehadirannya. Semoga kapan-kapan bisa diundang lagi nih. Iya, insyaallah. Oke, itu sekian dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat TFH hari ini dengan Mas Budi Aziz dan Nunukan. Karena sudah malam, aku undur diri dulu. Juga Mas Budi, mohon maaf karena udah kemalaman, aku lupa waktunya. Kalau sudah diskusi biasanya memang lupa waktu, tapi memang seru. Iya, seru. Tapi waktu juga yang membatasi, dan kita mesti akhiri, karena kita sudah bentar lagi jam tidur, terutama Mas Budi juga udah melanggar, udah jam 11. Kita mesti ini. Kecuali kalau di Jakarta baru kita bisa paksa lebih sampai jam 10 ya. Oke. Terima kasih semua buat teman-teman. Kita akan jumpa lagi di sesi TFH berikutnya, edisi berikutnya di minggu ini ya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.